Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah kota hiduplah seorang pejabat bernama Tuan Farouk. Ia terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kegemarannya menjaga citra. Di depan rakyat ia tampil bak pahlawan, tersenyum, berpidato indah dan mengumbar janji-janji manis. Namun di balik layar ia memeras pajak, menekan pedagang dan menunda pembangunan demi memperindah namanya sendiri. Yang penting rakyat melihat saya baik. Soal kenyataan, siapa yang peduli? Gumamnya sambil menikmati potret dirinya terpajang besar di balik kota. Namun kabar kelicikan Tuan Farouk sampai ke telinga Abu Nawas. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Dengan caraku sendiri tentunya, batin Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui Tuan Farouk. Tuan Farouk, saya membawa peluang emas untuk meningkatkan lagi citra Anda, Tuan, serunya. Mata Tuan Farouk pun langsung berbinar. Citra? Aku suka itu, katakan Abu Nawas. Saya dengar desa sebelah kekeringan, Tuan. Nah, jika Tuan datang sebagai penyelamat, rakyat pasti akan memuja-muja Tuan. Tuan Farouk pun tersenyum licik. Tak perlu membangun, Abu Nawas. Kita buat saja acara besar. Pidato, bendera, kamera. Yang penting foto-fotonya bagus, Abu Nawas. Abu Nawas pun menahan senyumannya. Baiklah Tuan, serahkan urusannya kepadaku, Tuan. Dan di desa panggung megah pun berdiri. Rakyat berkumpul dengan penuh harapan. Tuan Farouk pun naik ke podium dan berseru, "Wahai rakyatku, aku mendengar penderitaan kalian. Dan aku berjanji desa ini akan makmur. Sawah-sawah akan subur dan air akan melimpah." Rakyat pun bersorak haru. Namun tiba-tiba seorang bocah kecil berteriak, "Tuan, kami haus. Mana air yang Anda janjikan?" Tuan Farouk pun tersentak. "Sabar anakku, air akan datang segera." Abu Nawas pun muncul membawa kendi besar. "Wahai rakyat, inilah air harapan dari Tuan Farouk," serunya. Rakyat pun bersorak, tetapi saat kendi dituangkan, yang keluar hanyalah pasir kering. Wajah Tuan Farouk pun pucat. "Abu Nawas, apa-apaan ini?" Abu Nawas pun menjawab dengan lantang, "Bukankah ini seperti janji Anda? Indah dari luar, kosong dari dalam. Anda menjual harapan palsu demi citra sendiri, Tuan." Menyadari apa yang Abu Nawas berusaha sampaikan, rakyat yang semula memuja pun mulai murka. "Jadi semua ini cuma sandiwara? Dia menipu kita." Kerumunan pun mulai ribut. Beberapa bahkan merobek spanduk dan membalikan kursi. Tuan Farouk pun gemetaran. "Abu Nawas, kamu menghancurkan citraku." Abu Nawas pun menatap tajam. "Yang menghancurkan citramu adalah perbuatanmu sendiri. Kamu pikir rakyat butuh pidato dan kamera? Tidak, mereka butuh tindakan nyata, Tuan." Dan tiba-tiba seorang wanita tua pun berseru, "Kami tak butuh pahlawan berpura-pura. Kami butuh pemimpin yang benar-benar peduli." Rakyat pun bersahut-sahutan, "Betul, kami tak butuh janji. Kami butuh bukti." Dan Tuan Farouk pun terdiam. Matanya menyapu wajah rakyat yang kecewa, anak-anak yang kurus kering dan sawah-sawah yang retak. Dadanya terasa sesak. Ia akhirnya berlutut di hadapan rakyat. "Maafkan aku. Aku bersalah," serunya lirih tapi tegas. "Aku terlalu sibuk mengejar pujian hingga lupa kewajiban. Dan mulai sekarang, aku tak akan banyak bicara. Aku akan bekerja. Kalian boleh menghukumku jika aku ingkar." Rakyat pun terdiam. Mereka tak menyangka Tuan Farouk akan merendahkan dirinya begitu. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Bagus Tuan, sekarang kamu benar-benar menjadi pahlawan tanpa perlu panggung." Dan beberapa hari kemudian, para pekerja mulai membangun saluran air. Bukan dengan pidato, tapi dengan cangkul dan keringat.
Tuan Faruk memimpin sendiri pembangunannya. Tangannya kotor tanah, bajunya basah keringat. Rakyat yang awalnya marah mulai tersenyum. Mungkin kali ini dia benar-benar berubah, bisik mereka. Dan saat air akhirnya mengalir ke sawah, rakyat pun bersorak, bukan karena janji, tetapi karena bukti. Abu Nawas yang menyaksikan dari kejauhan tersenyum puas. Ya, kadang citra terbaik adalah yang tidak perlu dibuat-buat. Ia lahir dari hati dan perbuatan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pejabat bernama Tuan Harun. Ia terkenal bukan karena prestasinya, tetapi karena kebiasaannya mengangkat sanak saudaranya ke posisi penting. Dari kepala pasar hingga pengawas pajak, semua diisi oleh keluarganya. Dan akibatnya banyak rakyat yang mengeluh karena urusan menjadi rumit dan pelayanan semakin buruk. Kabar buruk ini pun akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun berpikir, kalau dibiarkan rakyat yang menderita. Tapi bagaimana caranya memberi pelajaran pada si Harun itu ya? Dan keesokan harinya Abu Nawas pun datang menemui Tuan Harun di kantornya. Ia membawa sebuah peta besar yang bergambar sungai, hutan, dan pegunungan. "Assalamualaikum Tuan Harun," sapa Abu Nawas dengan senyum yang lebar. "Waalaikumsalam. Tumben, ada apa kamu kemari Abu Nawas?" tanya Tuan Harun sedikit curiga. "Saya membawa kabar baik Tuan. Saya menemukan lokasi harta karun yang sangat besar. Nah, jika Tuan berkenan, kita bisa mencarinya bersama dan hasilnya bisa kita bagi dua Tuan." Mata Tuan Harun pun langsung berbinar. Harta karun? Wah, menarik ini Abu Nawas. Tapi aku tak mau repot. Kamu saja yang memimpin ekspedisi ini. Aku cukup menunggu hasilnya. Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Tenang Tuan, gak masalah. Tapi tentu saja saya akan memilih orang-orang terbaik untuk membantu. Saya perlu 10 orang yang tangguh, cerdas, dan terampil Tuan." Tuan Harun pun langsung menyela. "Oh, tidak perlu repot-repot cari mereka Abu Nawas. Aku punya sepupu, keponakan, dan ipar yang kuat-kuat. Biar mereka yang ikut." Abu Nawas pun berpura-pura bingung. "Tapi Tuan, apakah mereka punya pengalaman mencari harta karun?" Tuan Harun pun menjawab dengan cepat. "Tenang saja, mereka itu keluargaku. Dan soal pengalaman, nanti mereka juga belajar di jalan." Abu Nawas pun hanya mengangguk sambil menahan senyum. "Baiklah Tuan, kalau Tuan yang memerintahkan, saya akan bawa mereka." Dan keesokan harinya, rombongan yang terdiri dari sepupu, keponakan, dan ipar Tuan Harun pun berangkat bersama Abu Nawas. Namun baru saja masuk hutan, masalah mulai muncul. Keponakan Tuan Harun yang katanya kuat ternyata cepat lelah. "Kita istirahat dulu, aku capek," keluhnya. Dan sepupu Tuan Harun yang katanya cerdas malah tersesat saat membaca peta. Jalan ke kiri atau ke kanan ya?" katanya bingung. Sedangkan ipar Tuan Harun yang katanya ahli bertahan hidup malah ketakutan saat melihat monyet. Ada binatang buas!" teriaknya panik. Dan dalam sehari mereka kehilangan perbekalan, tersesat, dan bahkan terjebak di lumpur. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Ini akibatnya kalau menempatkan orang bukan karena kemampuan, tapi karena hubungan keluarga, gumamnya dalam hati. Dan setelah 3 hari berputar-putar tanpa hasil, akhirnya Abu Nawas membawa mereka kembali ke kota dalam keadaan lelah, kotor, dan penuh gigitan nyamuk. Di kantor, Tuan Harun menyambut dengan wajah yang kesal.
"Abu Nawas, mana harta karunnya?" bentaknya. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Tuan, sayangnya perjalanan kita gagal, Tuan. Orang-orang pilihan Tuan, keluarga Tuan tidak siap menghadapi tantangan. Mereka lebih banyak istirahat daripada berjalan, lebih sering tersesat daripada menemukan jalan, Tuan." Tuan Harun pun merah padam. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap tajam. "Maksud saya, Tuan, memimpin bukan soal memberi jabatan pada keluarga, tapi pada orang yang memang mampu, Tuan. Kalau mencari harta karun saja kacau begini, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas negara dengan benar, Tuan?" Tuan Harun pun terdiam. Ia menatap wajah-wajah keponakan, sepupu dan iparnya yang terlihat malu. Lalu ia pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku mengerti. Aku salah, Abu Nawas. Dan mulai sekarang aku akan memilih orang berdasarkan kemampuan, bukan hubungan keluarga." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, bagus, Tuan. Karena harta karun yang paling berharga adalah kepercayaan rakyatmu, Tuan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, Para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka. Tapi yang jelas, dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama benda yang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti, Paduka, dengan benda penemuan saya, nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya? Apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti, nantinya pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang, meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa kau sudah beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya?" tanya Baginda Raja. "Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud," jawab ilmuwan ketiga.
Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, "Kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian." Puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa?" Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling juga dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi," timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpinggal-pinggal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku," kata Abu Nawas. "Oh iya? Apa itu?" ledek mereka sambil tertawa. "Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca," tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. "Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian," kata mereka. Denger ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu?" ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, "Kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Ya bisa lah, nggak percaya? Akan kubuktikan sekarang juga," jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. "Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu?" tanya mereka kembali. "Nama bendanya adalah pintu," jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. "Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas," kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, "Kalian boleh lebih pintar daripada Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya." Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. "Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama," kata Abu Jahil. "Berapa harga sewanya?" tanya si lelaki. "Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar," jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar.
Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Yadah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut? Balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya, Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil, silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat.
Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah, Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu, ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjual cincin itu asalkan harganya 1 dinar. Namun karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya dengan harga 1 dinar. Hingga pada suatu kali saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur sebuah benda keras yang mengganggu. Dengan berniat menyingkirkan benda tersebut, ia mengambilnya dan mendapati bahwa benda itu adalah sebuah koin uang 1 dinar. Betapa bahagia hatinya sehingga ia pun menggosok uang yang sudah karatan itu. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Setelah diperiksa, ternyata uang koin tersebut adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun menghampiri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin itu. Tapi saat hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat dalam benaknya. Kenapa aku harus membuangnya? Dengan uang ini, aku kan bisa mengelabui Abu Nawas. Aku akan membeli cincin miliknya dengan uang palsu ini. Maka Abu Jahil pun datang menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apakah kamu masih berniat menjual cincinmu? Tanya Abu Jahil. Ya masih, tapi harganya 1 dinar Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku bersedia, balas Abu Jahil. Dan tanpa ragu Abu Jahil memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menerimanya tanpa memastikan keaslian uang itu. Lalu dengan uang tersebut ia membeli daging di pasar. Si penjual daging pun menerima uang dari Abu Nawas tanpa mengecek keasliannya. Dan kemudian penjual daging menggunakan uang palsu itu untuk membeli buah-buahan. Dan esok harinya Abu Jahil pun mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. Kawan, kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu, kata Abu Jahil kepada pedagang buah. Dan pedagang buah itu pun kemudian memberikan uang palsu yang diperolehnya dari penjual daging. Dengan hati yang gembira, Abu Jahil pun langsung pulang ke rumah. Namun setelah diperiksa, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. Marahlah si Abu Jahil. Ia langsung mengumpat, kurang ajar, dia telah menipuku. Dan dengan emosi Abu Jahil pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si pedagang buah. Mendengar keluhan itu, Tuan Hakim langsung memanggil pedagang buah untuk menginterogasinya. Pedagang buah, kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim. Ampun Tuan Hakim, saya sendiri juga tidak tahu kalau itu uang palsu. Dan saya mendapatkan uang tersebut dari penjual daging Tuan Hakim, jawab pedagang buah. Tuan Hakim pun kemudian memanggil penjual daging dan menginterogasinya juga. Penjual daging, apakah benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini? Tanya Tuan Hakim. Ya benar Tuan Hakim, jawab penjual daging. Memangnya kenapa dengan uang itu Tuan Hakim? Tanya balik penjual daging. Kamu tahu tidak,
Uang yang kamu berikan adalah uang palsu, ujar Tuan Hakim. Seketika penjual daging pun terkejut. Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu Tuan. Saya memperoleh uang itu dari Abu Nawas, balasnya. Tuan Hakim pun segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Dan ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, sudah berkumpul Abu Jahil, pedagang buah, dan penjual daging. Ada apa ini Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas dengan heran. Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu membeli daging pakai uang dinar ini? Tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang itu. Sepertinya, ya, saya membeli daging pakai uang itu Tuan Hakim. Memangnya kenapa dengan uang itu Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas pun langsung kaget. Waduh, saya benar-benar tidak tahu kalau uang itu palsu Tuan Hakim. Karena saya mendapatkannya dari Abu Jahil. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Tuan Hakim pun bingung dengan jawaban tersebut. Benarkah itu Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat mencakul di ladang, jawab Abu Jahil dengan gemetaran. Kamu ini telah menipu orang tapi malah menuduh orang lain menipumu. Masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil, ujar Tuan Hakim. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau harus menjalani kurungan penjara selama 10 bulan. Keputusan Tuan Hakim pun dijatuhkan. Dengan berat hati, Abu Jahil pun harus membayar denda tersebut. Dan sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberikan nasihat kepada Abu Jahil. Abu Jahil, sadarlah kawan. Ada pepatah yang mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya. Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung yang ramai, suasana menjelang Ramadan terasa semarak. Orang-orang mulai membersihkan masjid, mempersiapkan bahan makanan dan menata jadwal tarawih. Namun di tengah keramaian itu, Abu Jahil justru duduk lesu di depan rumahnya, menghela nafas panjang. Melihat sahabatnya seperti itu, Abu Nawas pun menghampiri. Wahai Abu Jahil, kenapa kamu cemberut seperti kehilangan separuh isi warungmu? Tanyanya sambil tersenyum. Abu Jahil pun mengeluh. Abu Nawas, Ramadan akan datang Abu Nawas, dan aku malah merasa terbebani. Harus puasa sebulan penuh, gak bisa makan siang, harus bangun sahur. Capek. Abu Nawas pun tertawa kecil. Wah, kamu ini seperti anak kecil yang menangis karena disuruh sekolah. Padahal di sekolah kan banyak ilmu dan teman baru. Abu Jahil pun mengernyit. Ilmu? Teman? Mana enaknya lapar seharian? Abu Nawas pun memutar otak. Baiklah, ikut aku hari ini. Aku akan tunjukkan kenapa Ramadan itu penuh dengan kebahagiaan. Mereka pun pertama-tama pergi ke pasar, dan di sana seorang penjual kurma meneriakkan dagangannya. Kurma segar, kurma untuk berbuka puasa. Pembeli pun berdatangan, membeli bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sedekah di masjid. Dan tiba-tiba seorang anak kecil menangis karena kehilangan uangnya. Ia ingin membeli kurma untuk ibunya yang sakit. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung membeli sebungkus kurma dan memberikannya kepada anak itu. Wajah si anak pun langsung cerah. Ia berlari pergi sambil mengucapkan, "Terima kasih paman. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Abu Jahil pun tertegun. "Kamu kan tidak kenal anak itu Abu Nawas.
Kenapa kamu membantunya? Abu Nawas pun tersenyum. Di bulan Ramadan, kebaikan kecil menjadi besar pahalanya, Abu Jahil. Dan lihatlah wajah anak itu. Apakah itu bukan kebahagiaan yang tulus? Abu Jahil pun merenung. Ya, aku juga merasa hangat melihat anak itu bahagia. Setelah dari pasar, mereka pun berjalan ke masjid. Para warga bergotong royong. Ada yang mengepel lantai, mengganti karpet, dan menata lampu. Di sudut masjid, anak-anak kecil sedang berlatih azan, sementara ibu-ibu menyiapkan takjil bersama. Tiba-tiba seorang kakek tua terjatuh saat memindahkan kendi air. Abu Jahil pun spontan berlari membantunya. "Kek, hati-hati, berat sekali kendi ini," katanya sambil tersenyum. Kakek itu pun tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Di bulan Ramadan, membantu sesama adalah pahala yang besar." Abu Jahil pun merasa dadanya hangat. Ia menoleh ke arah Abu Nawas. "Aku merasa senang bisa membantu. Ini perasaan yang aneh, Abu Nawas, tapi menyenangkan." Abu Nawas pun mengangguk. Nah, itulah Ramadan, Abu Jahil. Ia mengajarkan bahwa bahagia itu bukan cuma soal menerima, tapi juga memberi. Dan saat menjelang sore, mereka berdua pun ikut berbuka puasa di masjid. Azan maghrib berkumandang, dan Abu Jahil meneguk air pertama dengan nikmat. "Subhanallah," kata Abu Jahil. "Baru kali ini seteguk air terasa nikmat begini." Abu Nawas pun tertawa. "Itulah puasa, Abu Jahil. Ia membuat kita sadar betapa berharganya hal-hal sederhana yang sering kita remehkan." Abu Jahil pun terdiam lalu berkata, "Aku baru paham, Abu Nawas. Ramadan itu bukan tentang lapar dan haus. Ia adalah tentang hati yang belajar bersabar, tentang tangan yang belajar memberi, dan tentang jiwa yang belajar bersyukur." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Benar, Abu Jahil. Ramadan itu seperti tamu agung yang membawa banyak hadiah. Nah, tapi hanya mereka yang membukakan hati dengan bahagia yang akan menerima hadiahnya." Abu Jahil pun mengangguk mantap. "Kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyambut Ramadan dengan hati yang bahagia, Abu Nawas." Dan Abu Nawas pun menambahkan sambil tersenyum nakal, "Dan jangan lupa, Abu Jahil, traktir aku kolak di hari pertama." Mereka berdua pun tertawa bersama, siap menyambut Ramadan dengan hati yang penuh sukacita. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu ketika ada seorang yang buta huruf datang kepada Abu Nawas dengan membawa sepucuk surat yang telah diterimanya. Orang buta huruf itu meminta Abu Nawas untuk membacakannya. Abu Nawas mengambil surat tersebut dan melihatnya. Tetapi karena ia sendiri tidak mengerti satu kata pun dari isi surat itu, ia mengatakan kepada pria itu, "Waduh, maaf Tuan, tapi saya tidak bisa membaca surat ini." Mendapati Abu Nawas tidak mau membacakan surat itu, ia pun marah. Dengan emosi ia berkata, Payah kamu Abu Nawas, baca surat aja nggak bisa kamu. Nggak mau sama sorban yang kamu pakai itu." Abu Nawas kemudian melepaskan sorban dari kepalanya sendiri dan meletakkannya di kepala orang itu, seraya berkata, "Nih, sekarang kamu pakai sorban ini. Kalau memang sorban ini bisa memberi pengetahuan, coba baca suratmu itu." Demikianlah akal cerdik Abu Nawas. Ia mengingatkan orang buta huruf itu bahwa pengetahuan dan kemampuan untuk membaca tidak datang secara instan hanya dengan memakai sorban, tetapi harus diperjuangkan dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Apapun itu,
kamu harus berjuang dan bersungguh-sungguh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kisah tentang celana cingkrang yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat saat ini. Celana ini dipakai dengan alasan agar lebih mudah bergerak dan lebih religius. Baginda Raja yang penasaran kemudian langsung memanggil Abu Nawas untuk berdiskusi tentang hal ini. Abu Nawas, sebenarnya sudah lama aku ingin menanyakan hal ini kepadamu. Tapi ya sudahlah. Begini Abu Nawas, aku ingin tahu, apa pendapatmu tentang hukum sholat memakai celana cingkrang? Apakah benar begitu? Tanya Baginda Raja mulai pembicaraan. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Paduka ini sungguh menarik. Tentang celana cingkrang, ini memang sudah menjadi bahan perbincangan di mana-mana Paduka. Ada yang setuju, bahkan ada juga yang menghujatnya. Ya, mereka mempunyai alasan masing-masing lah Paduka. Yang setuju mengatakan bahwa celana cingkrang ini adalah sunnah Rasul dan ada perintahnya. Salah satunya di hadis riwayat Muslim nomor 5574 yang meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, yang artinya Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Tapi sebagian orang juga menafsirkan, yang penting kan tidak sombong. Mau cingkrang, mau di bawah mata kaki, asal tidak sombong ya boleh-boleh saja. Jelas Abu Nawas. Nah, itu dia Abu Nawas. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan ya betul, mereka memang ada pembelaannya masing-masing. Kalau begini bagaimana dong Abu Nawas? Kita ngikut yang mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya, kalau menurut hemat saya sih, sah atau tidaknya sholat seseorang tidak bergantung pada panjang atau pendeknya celana Paduka. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung menyela. Lalu menurutmu apa yang menjadi tolak ukur sahnya sholat Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab dengan bijaksana. Yang penting adalah kebersihan dan keikhlasan hati Paduka. Saya yakin kita semua sepaham tentang bagaimana mungkin Tuhan akan memperdulikan panjang pendeknya celana kita, sementara kita masih bermasalah dengan keikhlasan hati ketika kita sedang beribadah. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa puas mendengar jawaban Abu Nawas. Kalau begitu berarti sah saja dong Abu Nawas kita memakai celana panjang menutup mata kaki ataupun memakai celana yang cingkrang? Tanya Baginda Raja kembali. Nah, ini yang Paduka harus tahu dan pahami. Kita hidup di dunia ini kan hanya sekali Paduka. Setelah mati tentu kita hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Semua orang tahu bahwa neraka adalah akibat dari dosa yang kita lakukan di dunia, dari kita melakukan perbuatan tercela, ataupun kita mengerjakan larangan agama, larangan Allah Rasul. Nah, kalau hemat saya tentang dosa ini, sebagai orang awam, saya tidak mau berspekulasi Paduka. Saya lebih mengikuti dan mengerjakan sesuatu yang pasti, daripada sesuatu itu yang abu-abu dan menjadi perdebatan. Apa susahnya kita memakai celana di atas mata kaki Paduka? Dan itu memang benar, tidak ada satu larangan apapun tentang memakai celana cingkrang. Dan untuk yang memakai celana di bawah mata kaki ya silakan saja, atau punya dalil alasan masing-masing. Tapi yang perlu dipahami, celana di bawah mata kaki itu kan masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Dan bukan kita orang-orang awam yang memperdebatkan masalah itu. Para ulama di atas sana Paduka, yang ilmunya jauh, sangat jauh di atas kita yang memperdebatkan itu. Iya, kalau misalkan celana di bawah mata kaki itu benar-benar boleh dan tidak dosa. Nah, kalau misalkan ternyata yang benar adalah larangan celana di bawah mata kaki, gimana dong Paduka? Berarti kita selama ini memakai celana di bawah mata kaki itu melanggar aturan Allah dan Rasul alias berdosa. Dan apesnya nih Paduka ya, itu bisa kita ketahui nanti ketika kita sudah mati.
Apakah mungkin masih ada kesempatan untuk bertobat ketika kita sudah mati, Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terdiam mendengar penjelasan panjang dari Abu Nawas. Ya, benar Abu Nawas. Kita sebagai orang awam beribadah yang pasti-pasti saja, yang pasti boleh dan yang pasti tidak melanggar larangan Allah dan Rasul. Terima kasih Abu Nawas atas pencerahanmu, ujar Baginda Raja dengan hati yang bersinar karena mendapat penjelasan dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasanya, ia disambut dengan kagum oleh banyak orang karena kecerdasannya. Namun, hari itu sebuah tantangan unik datang. Seorang pria bisu mendekat dan mulai menggerak-gerakkan tangan dan wajahnya dengan ekspresi marah, seolah-olah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Abu Nawas yang cerdik segera menyadari bahwa ia harus merespon tantangan ini. Meskipun lawannya tidak bisa berbicara, mereka berkomunikasi melalui isyarat dan gerakan. Pria bisu itu mengacungkan satu jari. Abu Nawas menjawab dengan mengacungkan dua jari. Pria bisu itu mengacungkan tiga jari. Abu Nawas dengan tenang mengangkat kepalan tangannya. Orang-orang di sekitar semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria bisu itu kemudian membuat gerakan melingkar dengan tangannya seolah-olah menggambarkan sesuatu. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk ke arah tanah. Pria bisu itu menggelengkan kepala dengan keras lalu menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk tanda mengerti. Setelah beberapa saat, pria bisu itu tanpa ragu mengangguk. Orang-orang di sekitar tertawa dan terhibur oleh pertunjukan yang baru saja mereka saksikan, walaupun tanpa mereka tahu apa yang sedang Abu Nawas debatkan dengan orang bisu itu. Seorang teman Abu Nawas yang penasaran kemudian bertanya, "Abu Nawas, apa sih sebenarnya yang kalian bicarakan tadi? Aku lihat seperti perdebatan yang sangat serius." Abu Nawas tertawa dan menjelaskan, awalnya kan dia mengajukan satu jari, artinya dunia ini hanya ada satu Tuhan. Lalu saya menjawab dengan dua jari, artinya Tuhan menciptakan dua alam, dunia dan akhirat. Ketika dia mengacungkan tiga jari, artinya adalah tiga unsur utama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya menjawab dengan kepalan tangan, yang berarti kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Nah, ketika dia menggambarkan dunia dengan tangannya, saya menjawab dengan menunjuk ke arah tanah, artinya segala sesuatu berasal dari bumi. Ketika dia menunjuk langit, saya setuju bahwa Tuhan mengawasi kita dari atas. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa kita berdua memang memiliki pemahaman yang sama, dan perdebatan pun selesai. Semua orang tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Bahkan pria bisu yang masih di situ memberikan isyarat jempol kepada Abu Nawas sebagai tanda penghormatan. Ya, memang begitulah. Tentang kebenaran, tidak perlu kita mencari kemenangan dengan mengalahkan orang lain. Kalau memang itu benar, ya maka benarlah. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. "Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan," katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah.
Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, hari itu Abu Nawas terobsesi ingin menjadi orang kaya. Padahal biasanya ia selalu bersyukur dengan kehidupan sederhananya. Akibat obsesinya ini, ia menjadi sangat gelisah. Terkadang ia duduk terdiam dan merenung cukup lama, seolah-olah ia berontak agar bisa lepas dari kemiskinan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di depan rumah, berharap ada utusan Baginda Raja yang datang mengundangnya. Biasanya, jika diundang ke istana, ia akan mendapat hadiah uang karena berhasil menghibur sang raja. Namun, setelah sebulan berlalu, apa yang diharapkan tak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa raja membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap seekor harimau akan diberi hadiah uang yang banyak. Menurut kabar yang beredar, harimau tersebut seringkali menyerang warga yang melintas sehingga membahayakan nyawa manusia. Abu Nawas yang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan berniat mengikuti sayembara tersebut. Abu Nawas berpikir mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Tanpa menunggu lama, pada hari itu juga Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Setibanya di sana, ia mengatakan kepada sang raja bahwa ia ingin mengikuti sayembara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja terkejut. "Kamu serius, Abu Nawas? Apa kamu nggak tahu, yang akan kamu hadapi itu bukan manusia, tapi seekor harimau yang ganas dan liar?"
Dia itu tidak bisa dikelabui dengan akal cerdikmu, dan dia juga tidak peduli apakah kamu cerdik atau tidak, tutur baginda raja. Ia juga memberitahu Abu Nawas bahwa ada orang yang sudah mencobanya, tapi ia malah mati mengenaskan dan menjadi santapan harimau. Namun apa yang dikatakan sang raja tak membuat Abu Nawas mengurungkan niatnya. Ia tetap bertekad ingin mengikuti sayembara yang diadakan sang raja. Baiklah Abu Nawas, kalau kamu memang bersikeras, aku tak bisa menolaknya. Tapi ingat, apapun yang akan menimpamu, jangan suruh aku bertanggung jawab, ujar baginda raja. Kemudian Abu Nawas mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan berburu, seperti jaring, tombak, dan pisau. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan tempat harimau itu biasa muncul. Setibanya di hutan, Abu Nawas mencari jejak harimau dengan teliti, sampai akhirnya ia menemukan sebuah gua yang diduga menjadi sarang harimau tersebut. Abu Nawas pun lalu bersembunyi di dekat gua sambil menunggu harimaunya keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian harimau itu muncul dari dalam gua. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera melemparkan jaringnya tepat ke arah harimau tersebut. Ia berharap dapat menangkapnya dengan mudah, namun nasib malang menimpanya. Harimau itu berhasil lolos dari jaringnya dan berbalik mengejar Abu Nawas dengan penuh amarah. Abu Nawas pun langsung berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Ia berharap ada orang lain yang datang untuk menolongnya. Tapi di hutan itu tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Abu Nawas terus berlari sampai ia tiba di tepi jurang yang dalam. Abu Nawas tidak punya pilihan lain kecuali harus melompat ke bawah jurang. Karena ini adalah pilihan satu-satunya, ia terpaksa terjun ke bawah. Untunglah nasib masih berpihak kepadanya. Badannya tersangkut pada sebuah pohon yang tumbuh di dinding bebatuan. Ia pun lalu berpegangan pada pohon itu agar tidak terjatuh ke dasar jurang. Dalam hati, ia bersyukur atas pertolongan Allah yang diberikan kepadanya. Namun bahaya belum berakhir, harimau itu masih mengintainya dari atas jurang. Ia mengaum dengan penuh amarah, membuat Abu Nawas sangat ketakutan. Apalagi ketika melihat harimau itu berusaha turun ke arahnya. Keadaan ini bagaikan buah si malakama. Jika ia naik ke atas jurang, ia akan diterkam harimau. Jika ia turun ke bawah, itu tidak mungkin karena jurangnya terlalu dalam dan curam. Bisa-bisa ia tewas mengenaskan dengan tubuh babak belur. Sedangkan jika ia berdiam diri, ia takut harimau tersebut bisa melompat ke bawah dan memangsanya. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah sambil memejamkan matanya. Di saat itulah ia merenungi atas kejadian yang menimpanya. Ya Allah, Engkau memberiku ujian yang sangat berat dengan mengirimkan harimau itu kepadaku. Tapi Engkau juga menyelamatkanku dari jurang yang dalam ini. Engkau memberiku pelajaran yang sangat berharga, bahwa dunia ini hanya tipu daya dan kesia-siaan. Engkau telah mengingatkanku bahwa hadiah besar dari sang raja tidak ada artinya bila harus kehilangan nyawaku. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa yang terpenting adalah bersyukur dengan apapun yang aku miliki. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu, dan aku mohon ampun atas segala kesalahanku. Aku mohon petunjuk dan pertolongan-Mu agar aku bisa keluar dari kesulitan ini. Dengan rahmat-Mu, aku mohon perlindungan-Mu ya Allah, agar selamat dari mara bahaya ini. Setelah berdoa demikian, ia pun membuka mata dengan penuh kepasrahan. Sementara harimau yang sedari tadi mencoba melompat ke arahnya tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dasar jurang. Harimau itu pun tewas seketika dan akhirnya Abu Nawas pun bisa selamat. Keberhasilan Abu Nawas ini disanjung oleh sang raja dan para warga. Mereka memuji keberaniannya. Dan sesuai dengan perjanjian, baginda raja memberinya hadiah uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan hadiah yang didapatkan, Abu Nawas kini menjadi orang kaya, yang merupakan tujuan semula Abu Nawas. Namun itu sudah bukan menjadi keinginannya lagi. Hadiah yang ia dapatkan semuanya ia bagikan kepada fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Ia lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur atas pertolongan Allah yang membuatnya masih tetap hidup hingga saat ini. Kisah selanjutnya.
kisah, Baginda Raja menerima kedatangan seorang tamu, seorang sastrawan ternama dari negeri seberang. Dan tamu itu tidak hanya pandai membuat syair, tetapi juga mahir menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Orang tersebut bernama Hasan, yang kepandaiannya bahkan mungkin setara dengan Abu Nawas. Dan tujuan Baginda Raja mengundangnya ke istana adalah untuk mengetahui seberapa cerdiknya Hasan. Sebelum mempertemukan dengan Abu Nawas, Baginda Raja ingin terlebih dahulu menguji kecerdikan dan kepandaian Hasan. Kemudian Baginda Raja memberi serangkaian pertanyaan sulit dan beberapa tebakan konyol yang terkesan aneh namun membingungkan. Anehnya, Hasan dengan mudah menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Ia tak perlu waktu lama untuk berpikir. Dari situlah Baginda Raja mengakui bahwa Hasan bukanlah sastrawan sembarangan. "Hasan, sekarang gantian kamu yang memberikan pertanyaan. Aku ingin tahu seberapa sulit pertanyaanmu," seru Baginda Raja. "Baiklah, Paduka yang mulia. Apa yang paling kuat di dunia tapi juga sangat ringan, Paduka?" tanya Hasan. Mendengar pertanyaan itu, Baginda Raja pun kebingungan untuk menjawabnya, meskipun telah berpikir cukup lama. Jawabannya selalu salah dan selalu salah. Lalu Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya untuk mencari jawaban. Bahkan Baginda Raja sampai rela memberikan hadiah emas berlimpah kepada menteri yang berhasil menjawab. Namun tak satupun menteri yang berani mengajukan jawaban, karena jika salah mereka akan dihukum oleh Baginda Raja. "Ah, dasar menteri macam apa kalian? Masa tidak ada yang bisa?" gerutu Baginda Raja. Salah satu menteri akhirnya berkata, "Wahai Paduka yang mulia, bukankah ini keahlian Abu Nawas? Saya yakin hal ini pasti mudah baginya." Baginda Raja pun membalas, "Kalau itu aku sudah tahu. Aku ini kan ingin memberi kesempatan dulu kepada kalian. Tapi ternyata kalian semua adalah menteri yang bodoh," kata Baginda Raja dengan kecewa. Dan karena kecewa itulah Baginda Raja segera memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas untuk menghadap. "Ah, akhirnya kamu datang juga, Abu Nawas," sapa Baginda Raja dengan senyum bahagia. "Memangnya ada apa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Perkenalkan tamuku ini. Dia ini namanya Hasan. Hasan adalah sastrawan ternama. Tentu kamu sudah mengenalinya kan? Nah, aku ingin mengetahui siapa di antara kalian yang paling pandai," ujar Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun menyuruh Hasan dan Abu Nawas untuk mengadu kecerdasan. Hasan yang merasa namanya lebih tersohor ketimbang Abu Nawas, awalnya enggan ikut serta karena ini menyangkut harga diri dan kehormatan sebagai sastrawan terkemuka. Ia pun mengajukan syarat kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya bersedia melawan Abu Nawas, tapi ada syaratnya, Paduka," ujar Hasan. "Syarat? Apa syaratnya, Hasan?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka. Jika Abu Nawas tidak bisa menjawab pertanyaanku, Paduka harus memberikan separuh kerajaan. Namun jika jawaban Abu Nawas benar, aku akan berhenti menjadi sastrawan selama-lamanya. Dan itu cukup adil, bukan, Paduka?" balas Hasan. Mendengar itu Baginda Raja pun terkejut. "Mana mungkin aku rela mempertaruhkannya. Tapi mengingat resiko yang dia tanggung sebagai sastrawan ternama, tentu ini bukan perkara yang mudah," gumam Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja pun merasa ragu untuk menerima tantangan tersebut. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja, memastikan pilihan ada pada Abu Nawas. "Saya hanya menjalankan perintah, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Hasan itu sangat pandai dan jenius, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tersenyum. Abu Nawas pun menjawab, "Paduka, dalam setiap kesusahan Allah selalu menyediakan jalan. Gembok itu dibuat karena ada kuncinya, Paduka. Begitu pula setiap pertanyaan pasti ada jawabannya." Baginda Raja pun menghela nafas panjang lalu berkata, "Itu yang aku khawatirkan, Abu Nawas. Aku tidak yakin kamu mampu menjawabnya."
Sesungguhnya tidak ada pertanyaan yang sulit, Paduka. Tergantung bagaimana orang mencari jawabannya, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, keraguan Baginda Raja pun mulai memudar. Baiklah Abu Nawas, aku terima tantangan Hasan. Tapi ingat, kalau kamu salah, bukan hanya aku yang kehilangan separuh kerajaanku, tapi kamu juga akan kehilangan kebebasanmu. Kamu harus siap di penjara. Apa kamu siap? Ancam Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Abu Nawas pun mengangguk, dan maka dimulailah adu kecerdasan antara Hasan dan Abu Nawas. Hasan memulai pertanyaannya. Wahai Abu Nawas, aku hanya akan memberimu 2 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering aku lontarkan setiap kali berdebat dengan orang-orang pintar. Dan sampai saat ini, belum ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Mendengarkan itu, Baginda Raja kembali dibuat cemas. Namun keputusan telah diambil. Hasan pun melanjutkan dengan pertanyaan pertama. Apa yang paling kuat di dunia, tapi sebenarnya sangat ringan? Alih-alih menjawab, Abu Nawas pun justru bersiul dan meniup-niupkan tangannya beberapa kali. Berikan jawabanmu Abu Nawas, desak Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka, barusan saya sudah menjawabnya, balas Abu Nawas. Hasan yang bingung segera bertanya. Yang mana? Apakah jawabanmu berupa siulan atau hembusan tangan? Oh tidak, keduanya adalah jawabanku. Karena jawabannya adalah udara. Kamu lihat sendiri, aku dengan mudah menghembuskan udara dari mulutku dan meniup tanganku. Udara terasa sangat ringan, bahkan tanpa beban. Namun udara juga mampu menghancurkan segalanya. Badai angin bisa merobohkan istana, angin topan menghancurkan desa, dan ombak laut besar pun disebabkan oleh udara. Jadi pertanyaan tentang yang paling kuat dan yang paling ringan telah terjawab dengan jelas. Ya, kamu benar Abu Nawas, kamu benar, puji Hasan. Kemudian Hasan pun mengajukan pertanyaan yang terakhir. Apa yang selalu ada di antara manusia, tetapi kehadirannya tidak bisa terlihat, dan meskipun demikian bisa menimbulkan pertengkaran atau membuat orang menjadi mulia? Dengan enteng Abu Nawas pun langsung menjawab. Janji, itulah jawabannya. Oh ya? Bisa kamu jelaskan Abu Nawas? Tantang Hasan. Janji selalu ada di antara manusia. Nah, ketika janji itu ditepati, ia membuat orang itu menjadi terhormat dan mulia. Namun ketika janji itu dikhianati, ia menimbulkan permusuhan dan pertengkaran. Jelas Abu Nawas. Hasan pun berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Mungkin sudah saatnya bagiku untuk menanggalkan kedudukanku sebagai sastrawan nomor 1 di dunia. Dan lagi pula aku merasa sudah tua. Hanya kamu yang layak menggantikan posisiku Abu Nawas. Sementara itu Baginda Raja pun merasa lega. Karena berkat kecerdikan Abu Nawas, ia tidak kehilangan separuh kerajaannya. Dan sebagai ungkapan sukacita, Baginda Raja pun menghadiahkan pudi-pudi emas kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah tak dimungkiri lagi, kecerdikan Abu Nawas memang jauh di atas rata-rata. Belum pernah ada orang seantero Baghdad yang bisa mengalahkan Abu Nawas. Bahkan sekelas Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun dibuatnya tak berkutik. Malah tak jarang Baginda Raja menahan malu akibat dari kekalahannya. Setelah sebelumnya Baginda Raja mengusir Abu Nawas dari kampung halamannya, dan hanya boleh kembali jika dan hanya jika tidak berjalan kaki, tidak berlari, tidak melompat, merangkak, mengesot,
dan menunggang semua jenis kendaraan. Kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kepintaran Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mencari-cari alasan untuk menghukumnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, ketika Abu Nawas sampai di istana, ia langsung menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan mendesak apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, kamu ingat perlakuanmu padaku yang hampir membuatku terbunuh. Kamu menjualku sebagai budak. Kamu pernah menumbalkanku ke suku kanibal. Dan kamu juga pernah menjadikanku untuk umpan macan. Hukuman mati pantas untuk orang sepertimu Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan tegas. "Tapi Paduka, itu semua kan kejadian sudah lama. Kenapa Paduka mengungkitnya kembali?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Ya, memang. Tapi kamu belum mendapat hukuman atas ulahmu itu. Dan karena kejadian itu sudah lama, aku akan meringankan hukumanmu dari hukuman mati menjadi hukuman diasingkan. Kamu harus meninggalkan negeri ini. Atau kalau tidak, kamu akan dipenjara dengan berbagai siksaan yang menyakitkan," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam dengan muka murungnya. Ia teringat akan anak istrinya. Bagaimana kehidupannya kalau sampai ia tinggalkan? Untuk membawa mereka bersamanya juga tak mungkin, karena keluar dari Baghdad adalah perjalanan yang cukup jauh dan lama. "Ingat Abu Nawas, mulai besok kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini. Dan kamu jangan mengakaliku dengan cara naik kendaraan," kata Baginda Raja dengan serius. Lalu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan kalut-malutnya. Malam hari ia penuhi dengan merenung, sambil sesekali mencari cara agar ia bisa melaksanakan hukuman tanpa harus meninggalkan anak istrinya. Tiba-tiba matanya tertuju pada suatu benda mainan dari anaknya. Seketika itu juga sebuah solusi ia temukan. Abu Nawas tampak cerah, hilang sudah semua beban. Keesokan paginya, Baginda Raja memerintahkan kedua pengawalnya pergi ke rumah Abu Nawas untuk memeriksa apakah Abu Nawas sudah menjalankan hukuman atau belum. Tapi ketika si pengawal sampai di rumah Abu Nawas, mereka sangat terkejut mendapati Abu Nawas masih berada di rumahnya. Dia belum menjalankan hukuman dari Baginda Raja. Bukannya keluar meninggalkan negeri Baghdad, Abu Nawas malah berenang di kolam kecil di depan rumahnya. Abu Nawas, kenapa kamu belum juga meninggalkan negeri ini? Baginda Raja akan memerintahkanmu untuk tidak lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini," bentak para pengawal. "Loh, sudah. Aku sudah menjalani hukuman dari Baginda Raja. Coba kalian lihat. Aku tidak menginjak tanah negeri ini kan? Aku sedang berada di atas air," jawab Abu Nawas dengan tenang. Para pengawal pun tak mampu lagi mendebat Abu Nawas, sehingga mereka meninggalkan rumah Abu Nawas dan kembali ke istana. Pengawal itu kemudian melaporkan apa yang mereka lihat kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun tak kehilangan akal. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas agar datang ke istana. Dalam pikirnya, mana mungkin Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa menginjak kaki di tanah dan tanpa naik kendaraan. Dan apabila Abu Nawas tidak datang, berarti ia telah berani mengingkari titah rajanya. Maka hukuman lebih berat akan menantinya. Tetapi Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa perasaan was-was sedikit pun. Mengetahui hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku akan menghukummu karena kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu belum meninggalkan negeri ini. Dan sekarang lihatlah kamu seperti orang gila, berjalan di atas egrang seperti anak kecil," kata Baginda Raja berpura-pura marah. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, saya ingat betul apa yang Paduka katakan kemarin. Saya kan tidak boleh menginjakan kaki di tanah negeri ini. Dan saya juga tidak boleh mengakalinya dengan naik kendaraan. Tadi pagi saya akan mandi di kolam di rumah saya. Dan itu tidak menginjak tanah Paduka. Saya kan di atas air. Dan sejak kemarin juga saya berjalan di atas egrang ini. Seperti yang Paduka lihat sendiri ini, saya tidak menginjakkan kaki di tanah negeri ini,"
jelas Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tak mampu mendebat Abu Nawas, dan ia hanya bisa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di bawah pohon sambil memandangi seekor kucing yang asik mengejar ekornya sendiri. Wajahnya tampak sangat serius, seperti seorang filsuf yang sedang memikirkan makna kehidupan. Melihat sahabatnya yang seperti itu, Abu Nawas pun mendekat dan bertanya, "Abu Jahil, kenapa kamu duduk termenung seperti kura-kura kehilangan cangkangnya?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting." "Oh, pasti menarik ini," kata Abu Nawas sambil duduk di sebelahnya. "Katakan, apa yang mengganggumu kali ini?" Abu Jahil pun menunjuk kucing itu dan berkata, "Kenapa hewan seperti kucing tidak diciptakan memiliki pikiran seperti manusia ya? Bayangkan jika kucing bisa berpikir seperti kita, mungkin mereka bisa membantu kita memasak atau bekerja." Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar hal itu. Pertanyaan bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, mari kita bayangkan sejenak apa yang akan terjadi kalau hewan memiliki pikiran seperti manusia." Abu Nawas pun kemudian menunjuk kucing yang sedang mengeong meminta makan. "Coba pikirkan, jika kucing memiliki pikiran seperti manusia, apa yang akan terjadi saat kamu memberinya makanan?" Abu Jahil pun mengangkat bau. "Mungkin dia akan berterima kasih dan memakannya." Abu Nawas pun menggeleng sambil tersenyum. "Oh tidak Abu Jahil, kucing itu pasti akan berkata, 'Kenapa kamu hanya memberiku ikan? Mana nasi, saus dan sayurnya? Aku ingin makan lengkap seperti manusia.' Nah, jika kamu tidak memberinya makanan sesuai selera, dia mungkin akan melaporkanmu ke pengadilan hewan." Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai tertawa. Abu Jahil meskipun malu tetap penasaran. "Tapi bukankah lebih baik jika hewan itu membantu kita? Bayangkan jika sapi bisa berpikir, mungkin mereka akan membajak sawah sendiri." Abu Nawas pun tertawa lebih keras. Kamu lupa satu hal Abu Jahil. Kalau sapi bisa berpikir seperti manusia, mereka mungkin akan berkata, 'Kenapa aku harus bekerja keras membajak sawah? Bukankah aku juga punya hak untuk bersantai dan liburan?' Nah, bahkan mereka mungkin akan berdemo di depan rumahmu untuk menuntut gaji dan hari libur." Abu Jahil pun mulai terbayang dengan adegan lucu itu dan ikut tertawa. "Tapi kenapa Tuhan tidak menciptakan hewan seperti manusia, Abu Nawas? Apa alasannya?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Karena Tuhan menciptakan setiap makhluk dengan tugas dan perannya masing-masing, Abu Jahil. Manusia diberi pikiran untuk berpikir dan memimpin, sementara hewan diberi naluri agar mereka bisa hidup sesuai alamnya. Kalau semua makhluk berpikir seperti manusia, dunia ini akan kacau. Bayangkan jika burung Raja Wali berhenti berburu dan berkata, 'Aku mau jadi koki.' Siapa yang akan menjaga keseimbangan alam ini?" Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk, akhirnya memahami. "Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi ya?" "Tepat sekali Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. "Hewan dengan nalurinya, manusia dengan pikirannya. Jangan pernah meremehkan peran mereka, karena tanpa hewan kita juga tidak bisa hidup dengan nyaman." Abu Jahil pun tersenyum dan memandang kucing itu lagi. "Aku jadi bersyukur kucing tidak berpikir seperti manusia. Kalau tidak, mungkin dia sudah memintaku untuk masak ikan bakar untuk makan malamnya." Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak, sementara kucing itu tetap mengejar ekornya, sama sekali tidak peduli dengan perdebatan manusia. Kisah selanjutnya.
Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas, malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan, Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Ya Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab Paduka," ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. "Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Jadi begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana Paduka," ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. "Siapa bayangan hitam itu, Abu Nawas?" tanya salah satu menteri penasaran. "Saya sendiri juga nggak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya Paduka," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. "Lihatlah bayangan hitam ini Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya, kemanapun saya menghindar," teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi.
Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka. Kisah selanjutnya. Sepertinya tak ada hari di mana Abu Jahil duduk tenang tanpa membuat masalah. Meskipun beberapa kali menanggung malu karena ulahnya sendiri, Abu Jahil tetap tidak ada tobat-tobatnya sedikit pun. Ia selalu berbuat jahil terhadap Abu Nawas. Terlepas keusilannya itu hanya bercanda atau serius, Abu Nawas juga selalu bisa membuat Abu Jahil tak berkutik dan garuk-garuk kepala. Seperti pada kisah berikut ini, yang mana kisah ini bermula ketika Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu yang ia kumpulkan, lalu disembunyikannya di dalam tanah tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburkan lagi sisanya. Hal itu ia lakukan karena memang sudah beberapa kali rumah Abu Nawas dibobol oleh maling. Kalau Abu Nawas menyimpan semua uangnya di dalam rumah, ia khawatir semuanya itu juga akan ludes di gondol maling. Suatu malam, saat Abu Nawas akan menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendelanya. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya itu. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pinggir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Dan esok paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. Kurang ajar, aku harus menemukan siapa ini pelakunya, pikir Abu Nawas. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela miliknya. Tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang itu. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari situlah Abu Nawas baru mengetahui, ternyata Abu Jahillah pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas mempunyai rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali lagi. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang, sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya, Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, aku mau minta tolong, kamu bisa nggak?" pinta Abu Nawas. "Katakan saja Abu Nawas, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Aku minta tolong bantu menghitung uang simpananku Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Wah, dengan senang hati Abu Nawas. Coba sebutkan, jumlah uang simpananmu berapa?" balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan. Di dalam peti ada 700 dinar, dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa juga Abu Nawas menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya, yang sejumlah 1000 dinar. Setelah itu, Abu Jahil mulai menghitungnya, dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Boleh, katakan saja. Mau minta saran apa?" balas Abu Jahil. "Gini Abu Jahil, nanti malam aku mau menyimpan semua uangku yang 2000 dinar itu di dalam tanah di samping rumah. Gimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Ide bagus itu Abu Nawas. Ya sudah, ambil semua uang yang ada di peti dan di lemari,
lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu, tutur Abu Jahil. Tapi, apa kau yakin itu aman, Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Pasti aman lah, Abu Nawas. Kenapa kau khawatir? Kan gak ada orang yang tahu selain kita, ujar Abu Jahil. Soalnya aku juga belum sempat memeriksa uang yang aku pendam di dalam tanah yang kemarin. Apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh? Tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, aku harus segera mengembalikan uang itu, supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Besok malamnya baru aku akan mengambilnya lagi. Dan aku pasti mendapat lebih banyak, 2000 dirham. Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, percaya deh Abu Nawas, uang yang kau pendam di dalam tanah itu pasti masih utuh. Siapa juga yang akan mencurinya? Mendengar itu, Abu Nawas hanya manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, nanti malam aku akan periksa dulu uang yang aku pendam kemarin. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ, balas Abu Nawas. Makasih Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu ya, mau pergi ke pasar, kata Abu Nawas melanjutkan. Selepas Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Ketika malam tiba, Abu Nawas menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia karena ia yakin sebentar lagi akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Besok malamnya, Abu Jahil langsung menggali tanah tempat penyimpanan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali.